kamu memperhatikan betapa mudahnya kita terpengaruh dengan orang-orang di sekitar kita? Perilakunya, cara bicara, bahkan mimik wajah mereka. Ternyata hal ini wajar dan sering terjadi tanpa disadari. Dalam komunikasi interpersonal, terkadang kita secara halus meniru atau mencerminkan perilaku lawan bicara, seperti menepuk meja dengan jeda waktu kecil setelah ia selesai berbicara, atau menyilangkan kaki ketika ia menyilangkan kakinya juga. Tindakan ini disebut sebagai mirroring atau mirroring matching, yaitu meniru atau mencocokkan perilaku lawan bicara. Teknik ini merupakan bagian dari rapport building dalam komunikasi interpersonal, khususnya dalam konteks seperti negosiasi, konseling, atau penjualan. Nah, berikut penjelasan mirroring dan matching, tujuan dan penggunaannya. 1. Mirroring, cermin, merupakan tindakan menggambarkan atau meniru secara reflektif. Contohnya, jika lawan bicara menyilangkan kaki, kamu mungkin menyilangkan kaki juga, dengan jeda waktu kecil agar terlihat alami. Bisa juga dalam hal intonasi suara, ekspresi wajah, atau bahkan kata-kata. 2. Matching, menyamakan, lebih fleksibel dibanding mirroring. Matching berarti menyamakan gaya komunikasi secara umum, bukan secara langsung mencerminkan. Contoh, jika lawan bicara berbicara lambat dan lembut, kamu juga menyesuaikan ritme dan volume bicaramu agar serasi, walau tidak menirunya secara identik. Tujuan matching, membangun rasa nyaman dan kepercayaan. Membantu menciptakan kedekatan secara psikologis. Mempermudah proses persuasi atau negosiasi. Meningkatkan efektivitas komunikasi karena lawan bicara merasa dimengerti. Contoh kasus, dalam percakapan bisnis, jika klien berbicara dengan penuh semangat dan banyak menggunakan tangan, kamu bisa mulai menggunakan gerakan tangan secara ringan dan berbicara dengan energi yang sepadan. Dalam konseling, seorang konselor mungkin akan menyamakan postur dan nada bicara klien untuk menciptakan suasana empatik. Matching dan mirroring, meskipun bermanfaat, perlu diterapkan dengan bijak dan tidak berlebihan. Hindari mereplikasi setiap perilaku lawan bicara, karena dapat terkesan menjijikkan atau canggung. Lakukanlah dengan natural dan pada porsi yang tepat agar komunikasi tetap nyaman dan efektif. Berikut beberapa orang yang sangat diuntungkan dari penggunaan teknik ini. 1. Profesional di bidang penjualan dan marketing. Untuk membangun kepercayaan dengan calon klien atau pelanggan. Seorang sales yang menyesuaikan gaya bicara dan bahasa tubuh dengan klien akan lebih mudah diterima dan dipercaya. 2. Psikolog, terapis, dan konselor untuk menciptakan suasana yang aman dan nyaman bagi klien agar mereka mau terbuka. Seorang terapis yang mencocokkan postur atau kecepatan bicara klien bisa membantu klien merasa dipahami. 3. Pemimpin dan manajer untuk membangun hubungan yang kuat dengan anggota tim dan memimpin dengan empati. Seorang manajer yang bisa menyelaraskan gaya komunikasinya dengan karyawan akan lebih mudah menginspirasi dan mengarahkan. 4. Guru dan pengajar. Untuk membangun koneksi dengan murid dan membuat proses belajar lebih interaktif. Menyesuaikan gaya mengajar dengan gaya belajar siswa bisa meningkatkan efektivitas pengajaran. 5. Pasangan dan orang tua. Untuk memperkuat ikatan emosional dan memahami perasaan satu sama lain. Orang tua yang meniru gaya komunikasi anak bisa membantu anak merasa lebih dipahami dan dihargai. Matching dan mirroring merupakan teknik dasar dalam membangun rapport atau hubungan emosional dengan orang lain. Dengan meniru atau mencocokkan perilaku lawan bicara, kita dapat menciptakan ikatan yang lebih erat dan membangun komunikasi yang lebih efektif. Jika video ini menarik, silakan klik like, subscribe, dan share sebagai upaya menebarkan kebaikan kepada semua orang. Jangan lupa untuk membagikan ilmu baru yang didapat di setiap video. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat.